Di awal musim, Lautaro Martinez mampu torehkan 10 gol dan jadi top skor sementara Liga Italia. Sekilas torehan tersebut menakjubkan karena ciptakan 10 gol dalam 8 pertandingan. Padahal bila ingin lebih akurat, harusnya efektivitasnya juga ditelisik. Sebab mungkin saja gol-gol tersebut diciptakan setelah belasan peluang disia-siakan. Untuk itu, video ini akan mengupas tuntas seberapa efektif Lautaro dalam menciptakan gol. Apakah benar 10 gol yang dicetak berasal dari efektivitas finishingnya? Atau justru harusnya ia bisa ciptakan lebih banyak gol? Temukan semua jawabannya di video ini. Untuk mengungkap hal tersebut, parameter yang digunakan adalah expected goal. Expected goal adalah nilai yang menghitung seberapa besar sebuah peluang menjadi sebuah gol. Parameter ini mempertimbangkan 20 lebih variabel baik sebelum atau saat peluang tercipta. Sehingga penilaian ini menjadi yang paling akurat dan terpercaya dalam menilai efektivitas finishing. Contoh variabel yang dipertimbangkan seperti jarak dan sudut tendangan, posisi penjaga gawang, halangan dan tekanan lawan, jenis tendangan serta assist yang diberikan. Nantinya 20-an lebih variabel tersebut akan dipertimbangkan dan menghasilkan nilai 0-1. Semakin dekat nilainya ke angka 1, peluang tersebut semakin mungkin menjadi gol. Sebaliknya, semakin jauh nilainya dari angka 1, peluang tersebut semakin tidak mungkin menjadi gol. Misalnya ketika pemain menendang di depan kotak penalti kecil, nilai expected goalnya 0,90. Itu berarti potensinya untuk jadi satu gol sangat tinggi karena mendekati angka 1. Sehingga bila saja peluang tersebut menjadi gol, itu sangat wajar. Sebaliknya, bila menendang dari sisi dan di luar kotak penalti, nilai expectednya 0,04. Itu berarti kemungkinannya jadi satu gol sangat kecil karena tidak mendekati angka 1. Sehingga bila saja peluang tersebut menjadi gol, itu luar biasa. Efektivitas finishing ditemukan dengan cara mengurangi nilai expected goal dengan gol yang diciptakan. Bila hasilnya semakin minus, itu menandakan semakin baik finishingnya. Sebab itu membuktikan bahwa lebih banyak gol tercipta dari potensinya. Sebaliknya, bila hasilnya malah plus, itu menandakan semakin tidak baik finishingnya. Sebab itu menandakan lebih sedikit gol yang tercipta dibanding potensinya. Sekarang berapakah nilai expected goal Lautaro? Dalam 8 pertandingan, total Lautaro hasilkan expected goal 5,37. Nilai tersebut paling tinggi dikontribusikan saat lawan Monza dan Salernitana. Di laga tersebut, Lautaro torehkan expected goal sebesar 1,56 dan 1,83. Sementara yang paling rendah dikontribusikan saat lawan Milan dan Empoli. Di kedua laga tersebut, expected goal yang dihasilkan hanya 0,0 dan 0,09. Nah, dari 5,37 nilai expected tersebut, gol yang berhasil diciptakan adalah 10. Laga lawan Salernitana paling banyak berkontribusi dengan 4 gol. Sementara yang paling tidak kontributif saat lawan Milan, Empoli, dan Sassuolo karena di 3 laga tersebut ia tidak sama sekali mencetak gol. Sekarang mari kita kurangkan nilai expected goal dan golnya. 5,37 dikurangi 10 sama dengan negatif 4,63. Nilainya sangat minus berarti kualitas finishingnya sangat baik. Ini menandakan Lautaro mampu menciptakan 4-5 gol lebih banyak dari seharusnya. Sebab potensi golnya hanya 4 atau 5 tapi ia mampu torehkan 10 gol. Lalu mengapa nilai expected Lautaro bisa sangat kecil saat lawan Empoli dan Milan? Mengenai hal ini harus ada 2 hal yang diketahui dahulu. Pertama, nilai expected goal itu semakin kecil semakin baik. Jadi nilai 0,0 dan 0,9 saat lawan Milan dan Empoli itu adalah nilai yang baik. Kedua, nilai expected goal akan berarti saat sudah dikurangkan dengan gol yang diciptakan. Saat lawan Empoli, Lautaro memang tidak cetak 1 gol pun. Sehingga saat nilai expected goalnya dikurangkan dengan gol, hasilnya 0,09. Nilai yang masih cukup baik karena mendekati nilai minus. Lalu saat lawan Milan, Lautaro tidak mencetak gol sama sekali.
Sebab di laga tersebut ia sama sekali tidak memiliki sekalipun peluang atau tendangan ke gawang, sehingga nilai expected goal-nya 0. Maka pengurangan expected goal dan golnya berjumlah 0. Nilai ini kembali mendekati nilai minus sehingga ia terbilang tetap finisher yang baik sebab tidak ada penyanyian peluang. Untuk membuktikannya, mari kita cermati dua peluang Lautaro saat lawan Empoli. Di laga tersebut, ia ciptakan dua peluang yang akumulasi expected goalnya 0,09. Peluang pertama terjadi saat sepak pojok. Lautaro menerima umpan dari sepak pojok lalu lakukan sundulan dari depan kanan kotak penalti kecil. Dari aspek jarak itu bukan jarak ideal untuk mencetak gol lewat sundulan karena terlalu jauh. Kemudian ia pun dikawal ketat satu pemain bahkan saat sundulan dilakukan. Itu membuat peluang tersebut tidak ideal sehingga nilai expected goalnya hanya 0,07. Selanjutnya peluang kedua dilakukan lewat serangan balik. Lautaro menggiring bola di depan kotak penalti dan berhadapan dengan dua pemain. Satu pemain di sisi kanan dan satu pemain di hadapannya. Lalu posisi kiper terbilang dalam posisi ideal. Tendangan pun dilakukan dalam tekanan dan halangan lawan serta jarak yang masih cukup jauh. Semua kondisi tersebut membuat nilai expected goalnya hanya 0,11. Bila dibandingkan, hasil musim ini lebih baik dari musim lalu. Musim lalu, Lautaro memiliki nilai expected goal 19,82 dengan jumlah gol 21. Bila dikurangkan, hasil pengurangannya adalah negatif 1,18. Itu berarti ia hanya mampu mencetak satu gol lebih banyak dari seharusnya. Sementara musim ini ia punya selisih expected goal dan gol negatif 4,63. Itu artinya ia mampu cetak 4-5 gol lebih banyak dari seharusnya. Lalu di peluang mana saja Lautaro mampu tunjukkan efektivitas finishingnya? Menurut Understat, expected goal terendah Lautaro yang jadi gol terdapat di laga Salernitana dan Bologna. Saat lawan Salernitana, gol Lautaro di menit 77 memiliki nilai expected goal 0,10. Dalam gol tersebut, tendangan dilakukan dalam jarak agak jauh serta di bawah halangan dan tekanan lawan. Sehingga Lautaro sebenarnya tidak leluasa dalam melakukan tendangan. Lalu teknik tendangan yang dilakukan pun terbilang sulit. Sebab bola langsung ditendang dan dipantulkan ke tanah. Semua itu berkontribusi pada nilai expected yang rendah. Namun Lautaro bisa membuat peluang yang berexpected 0,10 tersebut menjadi sebuah gol. Selanjutnya saat lawan Bologna, Lautaro lakukan gol tendangan jarak jauh dengan expected goal 0,02. Dalam gol tersebut tendangan dilakukan dalam jarak yang sangat jauh serta teknik yang cukup sulit. Sebab setelah bola dikuasai, Lautaro tak lama memegang bola dan langsung menendang bola. Kemudian tendangan ini pun dilakukan dalam halangan dan tekanan lawan. Satu bek lawan terlihat mencoba memotong bola saat tendangan dilakukan. Terakhir, kiper dalam posisi sangat ideal dalam halau tendangan ini. Semua itu membuat nilai expected goalnya sangat rendah yaitu 0,02. Tapi Lautaro mampu membuat peluang ini menjadi sebuah gol. Itulah dua bukti terbaik yang menunjukkan efektivitas finishing Lautaro. Pembahasan tersebut menutup pembahasan di video ini. Kesimpulannya, Lautaro memang penyerang yang finishingnya sangat efektif. Jumlah 10 gol yang diciptakan lebih banyak dari seharusnya. Selanjutnya silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.